Selamat pagi pemirsa, kabar Semansa kembali hadir menyapa Anda hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang tentunya menarik, faktual, dan terpercaya. Bersama saya, Muhammad Fajar Aditya Nugraha, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, saat ini Kota Singkawang dihadapkan krisis air yang disebabkan oleh kemarau panjang akhir-akhir ini. Sumber-sumber air utama di Kota Singkawang yaitu Semalagi, Eria, Hangmoy, Poteng, dan Seluang mengalami penurunan drastis dalam tingkat airnya. Kemarau yang saat ini di tengah melanda Kota Singkawang berdampak serius pada pasokan air bersih. Hal ini berimbas pada ribuan rumah tangga yang kesulitan mendapatkan akses ke air bersih yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk informasi lebih lanjut, telah terhubung rekan kami yang berada di PDAM Kota Singkawang. Kepada Bintang Andar Utama, dipersilahkan. Ya, terima kasih Fajar. Saat ini saya berada di PDAM Kota Singkawang. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai krisis air yang terjadi pada beberapa minggu yang lalu. Dan saya akan bertemu pada salah satu pejabat di kantor ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai krisis air tersebut. Kalau boleh tahu nih Pak, terjadinya krisis air di Kota Singkawang ini kapan Pak? Sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya Wasbin Sijabat, dipercaya sebagai Kepala Bagian Teknik dan Operasional. Terkait dengan operasional PDM, pertama-tama saya perkenalkan dulu profil PDM kita ini. PDM ini mempunyai pelanggan 23.750-an kakak, di mana dalam melayani 23.750 kakak ini kita mempunyai IPA dengan kapasitas 320 liter per detik pada musim normal. Artinya musim normal ini kalau ada hujan. Nah, disinilah yang menjadi dilema kita pada saat musim kemarau menimpa Kota Singkawang, mungkin secara khusus, mungkin kabar secara umum. Jadi dari 320 kapasitas IPA yang pada musim normal, artinya musim normal itu ada curah hujan, jadi sumber-sumber kita terpenuhi semua untuk 320. Namun pada saat musim kemarau ini, 1 bulan yang lalu, mulai parahnya 1 bulan, itu drastis menurun menjadi 150 normal yang kita produksi, yang biasanya kita produksi 320 liter per detik, turun drastis menjadi 150 liter per detik. Dalam hal ini, maka kebutuhan pelanggan kita terunda tidak bisa mencukupi kebutuhan pelanggan ini. Jadi, untuk antisipasi dalam hal krisis ini, kita mencoba untuk membantu masyarakat yang terdampak dengan krisis air bersih dengan mensuplai melalui mobil tangki yang mana sistem pendistribusiannya tetap kita masukkan ke dalam perpipaan dan tercatat lewat meter, tapi kita bawalah melalui mobil tangki, kita sewa mobil tangki swasta yang mau membantu Perumda. Kali ini ada yang dari PKS, pemadam kebakaran, ada yang dari bantuan dari mobil dinas bencana alam, ada juga mobil-mobil pribadi swasta yang ikut serta membantu Perumda dalam mensuplai air ke pelanggan yang terdampak krisis ini. Nah, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Ada hal lain? Kalau boleh tahu nih, selain disebabkan oleh kemarau, apakah krisis air ini juga disebabkan oleh faktor yang lain? Kalau kemarau salah satu faktor utama ya. Dari sektor lain mungkin ini bisa dikatakan kesalahan kita bersama, di mana dalam hal pelestarian hutan itu kita masyarakat Kota Singkawang khususnya pemerintah tidak peduli, di mana yang tadinya itu hutan-hutan lindung banyak yang sudah ditebang, banyak juga
yang sudah ditanami dengan kelapa sawit. Kelapa sawit ini salah satu yang mengkonsumsi air sangat besar, di mana tadinya rawa bisa menjadi kering. Sementara rawa ini salah satu sebagai resapan air untuk sumber-sumber aliran sungai. Kalau di hulu udah ditanami sawit ini, akhirnya aliran sungai pun menering juga. Nah, mungkin itu faktor luar dari musim kemarau. Kalau untuk pertanyaan terakhir, itu cara PDAM untuk menanggulangi krisis air di Singkawang ini bagaimana, Pak? Untuk penanggulangan krisis ini kita selalu mengusulkan program-program kita untuk jangka panjang. Ini mungkin tinggal ranahnya di pemerintah kota, karena Perumda tidak mungkin dengan investasi yang sangat besar itu mampu untuk melakukan hal-hal antisipasi dalam hal penanggulangan krisis air bersih ini. Salah satu contohnya yaitu pembangunan waduk. Pembangunan waduk ini minimal untuk kota Singkawang 4 bulan kemarau mampu untuk mencukupi kebutuhan air baku untuk dipakai dalam hal pelayanan air bersih di kota Singkawang. Itu pembangunan waduk, salah satunya untuk antisipasi krisis ke depannya. Ini untuk jangka panjang. Jangka panjang. Oh, iya. Tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang, mungkin 5 tahun sampai 10 tahun depan Singkawang akan kesulitan air baku. Baiklah, jika begitu terima kasih atas Tambahan. Berarti Pak, lokasi-lokasi air ini ada berapa Pak? Kalau lokasi titik sumber kita ada 5 yang kita pakai sekarang itu pada saat musim normal. Yang pertama adalah Hangmoi, yang kedua Poteng, yang ketiga Eria, yang keempat Seluang, yang kelima Semelagi. Jadi yang konsisten sampai sekarang itu kita pakai pada musim kemarau itu Semelagi. Kalau yang lainnya udah off, jadi udah kering semua. Air gunung Itulah yang 150 tadi, iya. ya 150 liter Iya. seperti Semelagi. Kalau yang gunung-gunung udah kering. dan ada sumbernya lagi. Ada sumbernya. Jadi sumber yang 4 ini hanya mengharapkan curah hujan itu ada. Curah hujan tidak ada ya kering lagi. Karena memang hutan itu udah gundul di atas. Selanjutnya, rekan kami akan bertanya langsung kepada warga setempat yang terdampak krisis air. Berikut ulasannya. Sebelumnya boleh tahu nama Ibu? Saya namanya Umi Mujida, pengurus Surau Al-Mujahid di sini. Keseharian saya ASN Kementerian Agama Kota Singkawang. Kalau boleh tahu, dengan adanya kemarau yang terjadi beberapa minggu yang lalu, Bu, Ya, itu berdampak signifikan nggak kepada keseharian Ibu? alhamdulillah untuk kami di sini cukup berbagi air, tidak pernah kurang, tapi memang berbagi waktu. Pagi jam 7 mengalir sampai jam 12. Kemudian setelah jam 12 airnya di stok kembali, kembali aktif lagi air itu jam 6 sore. Jadi kami sempat menampung dari jam 6 sampai jam 12. Kami nggak habis aktivitas, kami juga sempat menampung. Jadi alhamdulillah kami juga sangat berterima kasih kepada PDAM yang bisa membagi waktu untuk masyarakat, khususnya masyarakat Roban. Dan lebih khusus di Gang Baru dan Gang Pantas sekitarnya, kami sangat bersyukur masalah air itu. Alhamdulillah lah, PDAM cukup berbagi untuk kami. Gitu. Meskipun tidak selalu mengalir. Iya, meskipun tidak selalu mengalir, padahal kemarau kan sudah cukup panjang kan. Sampai berapa bulan kita kemarau, tapi alhamdulillah PDAM bijak untuk membagi waktunya untuk membagi air, pengaliran air itu. Buat pertanyaan selanjutnya bagi Ibu nih, Bu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan krisis air ini? Untuk di rumah, Ya. untuk di rumah kami menghemat karena mengingatkan terbatasnya air yang dialirkan kepada kami warga Gang Baru di sini. Jadi kami karena sudah tahu ada waktu-waktunya
tidak mengalir, ada waktu yang mengalir. Dengan itu kami menghemat dan memanage bagaimana supaya kami cukup pakai air itu selama air berapa jam itu tidak mengalir. Apalagi surau kami alhamdulillah tercukupi lah, dengan walaupun tidak di stopnya mengalir dari jam 12 habis zuhur lah, yang pasti tidak mengalir sampai menjelang maghrib. Tapi menjelang maghrib itu mulai ngalir lagi jam 12 malam baru stop lagi. Kami juga paham sih dengan kondisi yang seperti itu, kemarau begitu panjang kan, PDAM membagi kepada yang lain. Terima kasih informasinya, Bu ya. Sama-sama. Baiklah pemirsa, kita akan beralih berita selanjutnya. Jalan raya utama yang menghubungkan Bengkayang ke kota Singkawang telah menjadi sorotan warga setempat. Jalan ini mengalami kerusakan yang cukup parah dengan menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Selamat pagi, sekarang saya berada di lokasi Jalan Agar Sakwa, Kecamatan Singkawang Timur. Bersama saya Bintang Andar Utama Putra akan memberikan informasi terkini mengenai kondisi Jalan Raya Singkawang Bengkayang. Mengenai jalan yang dilalui masyarakat Kota Singkawang dan sekitarnya, dapat kita lihat bahwa kondisi jalan terkini sangat rusak dan berlubang. Masalah jalanan yang berlubang ini disebabkan oleh faktor truk yang bermuatan berat, sehingga membuat jalan tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga masyarakat yang berlalu lalang sering mengalami kecelakaan lalu lintas. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Bagak, Kecamatan Singkawang Timur, melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Semansa pada pagi hari ini. Saya, mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.